Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami lagi tim Prabu ya. Malam ini kita akan mencari sesuatu tentang Alkisah tuyul. Kenapa bisa mencuri uang masyarakat di bau-bau dan Dorkota bau-bau ya. Bagaimana sistem kerja tuyul mencuri uang masyarakat ya. Begitu. Terus kita akan melakukan perjalanan astral. Mungkin sahabat saya nanti akan melihat ya suatu kejadian di saat tuyul itu mengambil uang kita ya, di saat kita tidur mungkin ya. Terus tanda-tanda juga orang yang memelihara tuyul ya, itu nanti saya akan jelaskan juga di konten ini ya, tentang manusia-manusia yang bersekutu dengan tuyul ya. Terus media-media apa saja yang dilakukan para yang bersekutu dengan tuyul itu ya, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan semuanya agar masyarakat untuk mengantisipasi agar uangnya tidak hilang lagi teman-teman, seperti itu. Jadi tim Prabu ini akan mencari suatu edukasi agar masyarakat itu tidak lagi untuk hilang uangnya ya. Kadang di dalam celengan, kadang di dalam dompet, kadang di dalam laci ya teman-teman. Itu biasa dialami oleh pengusaha jualan ya, begitu. Nanti kita akan cari sebab dan akibatnya ya, gitu teman-teman ya. Karena di sini di bau-bau dan di luar kota bau-bau banyak masyarakat yang kehilangan uang tidak jelas. Ada yang 100.000, ada yang 1 juta kadang, ada sampai kadang di celengan itu mungkin sudah banyak, tapi pas dibongkar ya paling tinggal uang 2.000, 3.000 ya teman-teman. Uang merah-merahnya, biru-birunya hilang ya, gitu. Tuyul tahu ya uang mana yang banyak, 100.000, 50.000 dia tahu gitu. Kalau 10.000 tidak akan dicuri teman-teman. Itu juga mungkin dia sekolah itu tuyul ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi, pemanggilan sosok tuyul, tapi kita sistem acak ya, daerah bau-bau sini ya, kita akan tarik ya. Pertama-tama mungkin kita akan membuka portal gaib agar penarikannya lebih cepat ya tuyulnya ya, gitu, seperti itu. Dan sistem kerjanya tuyul biasanya itu di atas jam 12 malam, maka dia akan berkeliaran. Dia tidak jalan sendiri, tetapi dia jalan bersama orangnya yang membawa tuyul itu untuk mencuri uang. Ada target-target tertentu. 3 hari dia biasanya menargetkan suatu rumah untuk dicuri oleh tuyul. Begitu teman-teman, dipantau dulu kayak pencuri begitu. Oke teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi ya. Oke teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi dan kami punya bedak ya, tolong bedak. Tolong bedak. Ini teman-teman, biasanya tuyul itu kalau ada bedak di rumah, dia main bedak dulu ya. Terus kalau ada juga kacang hijau, tapi tuyul itu sukanya kepiting ya. Kepiting laut, dia suka sekali dengan kepiting laut. Jadi dia akan lupa mencuri teman-teman ya. Gitu, untuk mencegah terjadinya kehilangan uang, nanti saya kasih tahu ilmunya teman-teman ya, agar tuyul tidak bisa masuk ke dalam rumah dan mencuri uang kita, seperti itu. Dan saya ingatkan juga bagi kaum perempuan ya, Hawa ya, jangan pernah tidur tanpa memakai suatu pun dalaman ya, karena tuyul kalau mencuri, dia melihat wanita seksi, mohon maaf ini, dia akan bermain-main dulu dengan tubuhnya itu perempuan, setelah itu baru dia mencuri, begitu ya teman-teman ya. Bagi kaum perempuan ini kalau tidur, usahakan sawat kita tidak terbuka terlalu lebar ya di dalam rumah ya, seperti itu. Itu saja pesan saya kepada masyarakat Kota Bau ya, khususnya untuk perempuan, seperti itu. Mungkin kita mediumisasi kita lakukan di sini aja teman-teman ya, di atas sini ya, di atas sini. Oke, ini dulu. Jadi mohon dulu. Oke, duduk sini. Di sini saja. Merah kamera. Teman-teman, tuyul ini seperti anak-anak ya. Mereka menyusu, tetapi bukan susu yang mereka isap, bukan susu putih, tetapi darah putihnya manusia ya, diisap darah. Gitu. Seperti itu. Makanya tuh kebanyakan kaum perempuan banyak terkena kanker payudara. Itu banyak gejala-gejala ya dari gangguan-gangguan gaib seperti tuyul, kanker payudara. Tapi menurut gejala medis berbeda lagi ya. Perempuan pakai apa namanya itu saya tidak mau sebut ya. Itu harus dilepas ya, tapi tidak boleh lepas semua begitu ya teman-teman. Seperti itu. Kita akan panggil sosoknya. Oke. Mungkin ini dilakukan oleh sahabat saya tadi. Dia buka sesuatu di sana. Dia coba akan memasukkan tuyul tadi ya, seperti itu. Jadi sifatnya tuyul ini kayak anak-anak ya, gitu. Kita agak bermain sedikit ya, mungkin dia suka bercanda juga nih tuyul ya, seperti itu teman-teman. Kita mulai mediumisasi. Kasih besar sedikit suara.
Baiklah, kita akan mulai mediumisasi ya. Penarikan sosok tuyul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir, hadir, hadir. Sini dulu, sini. Diam. Nanti dikasih uang. Tunggu. Ibu. Oh iya, ibu gampang. Nanti saya kasih susu mau. Iya, nanti saya kasih susu. Teman-teman, ini tuyulnya. Kasih bedak. Ini bedak. Ini mana tangannya? Tangannya mana? Ini tangannya. Ini bedak nih. Mau tidak? Ibu. Iya, ibu nanti saya panggil ya. Gitu. Ini saya kasih uang dulu. Nih, uang. Ambil uang. Nah. Uang dulu. Nih. Ya. Pakai bedaknya. Mana? Ini bedak. Ini biar gagah, biar tampan. Nih. Sebelahnya lagi mana? Pakai. Lagi. Nah, ya ini banyak bedaknya nih. Nah, pakai semuanya dong. Ini lagi. Iya, nanti ini. Ayo. Nah, teman-teman, jadi tuyul ini suka bedak ya. Wah, suka sekali teman-teman. Begitu. Dia suka bedak teman-teman. Sudah banyak ambil uangnya orang. Banyak ambil. Banyak. Kalau ngambil uangnya orang berapa lembar satu rumah? 3 lembar. Oh, terus rumah-rumah mana saja yang bisa dicuri? Rumah-rumah mana? Orang kaya. Rumah besar. Yang bagus. Jadi dia suka yang rumah-rumah besar ya, yang jarang bersedekah, yang tidak kasih orang uang kan? Iya. Jadi teman-teman dia suka yang merah. Coba kita kasihkan yang lain. Yang hijau ada, kering. Nah, nih. Nih, mau uang? Nih. Yang ini saja. Ini uang juga nih. Nih, tuh. Mau tidak yang ini? Dia tahu 5.000 teman-teman. Jadi, di mana rumahmu? Rumahmu di mana? Ini bedak lagi saya kasih. Yang penting bilang, rumahnya di mana? Ini bedak. Mau? Rumahnya di mana? Jauh. Rumahnya di sana. Gitu. Kamu berapa orang? Majikanmu pelihara tuyul berapa? 2. Yang satunya mana? Oh, sini, satunya lagi. Mari, kita panggil sini. Ya. Saya panggilkan temanmu ya, nanti kasih bedak. Pakai lagi. Ini. Oke teman-teman, kita panggil lagi ya, satu sosok ya, karena 2 tuyulnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil lagi. Harus dikasih uang ini teman-teman ya, sosoknya ya, baru dia mau bicara. Lagi uang lagi uangnya. Gitu. Tenang, di sini saja. Ya, ini temannya. Nah, ini temannya. Nah, ini temannya. Main teman-teman ya. Ini temannya. Ini bedak, mau bedak? Bedak gini. Kasih uang dulu. Diterima 20.000. Itu teman 50. Jangan malu. Bahaya mati lampu. Ini. Uang. Tuh yang ini.
Gerakanmu luar biasa. Ini bedaknya. Ini bedak. Wah, Tenang. bedak. Ini temanmu. Sini. Itu temanmu. Sini. Ibu. Pulang sebentar. Sebentar pulang. Lagi. Ini. Ya, ibu sebentar ibu. Jadi itu temanmu. Iya ibu. Temanmu? Oh, temanmu dia. Nanti saya kasih uang lagi. Tenang. Uang mau lagi uang. Mau tidak uang? Hah? Mau lagi? Tapi bicara dulu. Di mana? Di mana rumahmu? Di mana rumahmu? Di sana? Oh, kamu berteman sama itu? Suka mencuri? Mencuri? Suka? Mau susu? Mau susu? Susu nih, mau enggak? Jadi teman-teman dia sukanya sama susu ya. Dia cari-cari ibunya. Gitu ya. Jadi sudah lama di sini tinggal? Berapa lama? Kalau kamu habis mencuri dikasih apa? Susu? Susu apa? Enak? Wih. Jadi kalau sudah mencuri menyusu nih. Oh. Menyusunya sama siapa? Sama ibu? Terus menyusu sama ibu teman-teman. Memang ibu mau susu dua-dua? Enak? Kamu suka? Terus kalau sering menyusu sama ibunya, nanti ibunya kenapa? Ibunya mati? Sakit susunya memang enak susu enak katanya susu. Yang itu keluarkan dulu teman-temannya. Saya kasih keluar dulu ya. Ini tuyulnya tidak terlalu banyak berbicara ya, begitu. Kita keluarkan dulu yang mereka dua ini ya. Bismillah, pelan-pelan aja keluarnya. Jadi teman-teman, tuyulnya nggak terlalu memberikan informasi ya, begitu. Coba kita cari yang lain ya. Oke. Teman-teman, habis pakai bedak dia. Uang sama itu. Saya kasih uang, saya ambil lagi. Kan uang saya. Gitu. Satunya lagi mana tadi? Nah. Bisa di leher tuh. Iya, memang tuyul begitu. Nah, ya teman-teman. Woi, gagalnya itu ya. Bisa di leher tuh. Gagal ya. Ada busa-busanya. Sel apa? Susu putih dia itu darah putih ya yang dia minum ya. Oke teman-teman, tadi kita tidak dapatkan keterangan yang lebih jelas ya tentang tuyul tadi ya. Kita menarikan sosoknya. Tuyul masih anak-anak ya, mencuri belum terlalu pintar kayaknya ya. Karena kebanyakan menyusu dia ya. Gitu. Biasanya tuyul itu mencuri dulu baru diupah, ini tidak disusui dulu baru disuruh mencuri. Jadi manja tuyulnya teman-teman, pakai bedak tadi itu tadi. Tuyul itu suka bedak ya, gitu. Kita mau cari kepiting tidak dapat kepiting teman-teman. Gitu. Kita akan melakukan lagi mediumisasi. Ya kita panggil lagi sosok tuyul yang sudah biasa ya mencuri begitu ya. Sudah berpengalaman lah, ada sertifikat mencurinya begitu ya. Yang tadi belum ada sertifikat ya, baru magang lah istilahnya gitu ya. Magang jadi tuyul gitu ya. Oke teman-teman. Gitu. Cuma saya jelaskan sedikit nah, tuyul itu makhluk astral ya, jin. Tuyul itu. Jadi gini teman-teman, terbentuknya suatu makhluk astral jin, golongan bangsa jin ini menurut cerita yang pernah saya dengar. Jadi gini, laki-laki itu ya tidak ada pasangan, selalu melakukan ya senam satu jari lah. Senam 5 jari, jadi sperma yang dikeluarkan laki-laki akan dijilat oleh golongan bangsa jin ya. Seperti kuntilanak menjilat hasil dari sperma kita. Nanti jin itu akan hamil ya. Itu yang pernah dengar, konon saya dengar ceritanya seperti itu. Nanti dia akan melahirkan anak ya. Tuyul-tuyul tadi begitu teman-teman ya. Makanya kuntilanak itu kadang gendong anak kecil loh. Ya, gendong anak kecil. Jadi bagi laki-laki kalau tidak ada pasangan ya janganlah pakai sabun. Mohon maaf ini, karena sperma yang kita keluarkan akan dijilat oleh golongan bangsa jin. Ya. Makanya di WC itu kebanyakan jin ya. Begitu. Di WC kebanyakan golongan bangsa jin, kebanyakan kuntilanak kalau di WC ya. Jarang kita ketemukan sosok-sosok selain kuntilanak di situ. Seperti itu teman-teman. Jadi kuntilanak itu siap sedia menerima hasil spermanya laki-laki yang dia keluarkan ya, gitu. Tidak boleh itu teman-teman ya. Dilarang juga oleh dokter ya, gitu loh. Gitu, senam 5 jari itu dilarang. Seperti itu.
65 jari. Jadi teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi lagi ya. Oke, Mun, sini Mun. Kita cari tuyul yang berpengalaman, gitu ya. Mudah-mudahan kita dapatkan tuyul-tuyul yang memiliki grit. Grit itu yang banyak bicara, memberikan informasi sedikit tentang kita ya. Tapi kita akan kasih imbalan dia, teman-teman. Saya akan kasih imbalan dia, tuyul tadi. Kalau dia memberikan informasi, imbalannya apa? Saya akan memberikan sesuatu dari asap rokok ini, gitu. Mudah-mudahan dia mau. Mun. Cuma saya jelaskan, tuyul ada dua macam. Yang perempuan ada, yang laki-laki ada. Jadi tuyul tidak seperti anak bayi ya, yang pakai pupuk. Tuyul ada yang kakinya panjang dengan tangannya panjang sama. Terus ada juga tuyul yang jarinya panjang tapi kakinya pendek. Jadi dua macam tuyul ya, begitu. Dan tuyul tidak bisa membentuk menyerupai jin lain. Tuyul ya tuyul, tidak bisa dia membentuk atau merubah dirinya seperti jin-jin yang lainnya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat, min, Allah, wujud, hadir. Nah, jadi teman-teman ini tuyulnya ya. Gitu. Halo, assalamualaikum. 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 Kenapa? 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 Duduk aja, duduk, kita ngobrol. Nanti saya kasih uang. Nanti saya kasih sesuatu, ya. Nanti saya kasih sesuatu. Kita cerita. Boleh cerita? Hah? Boleh cerita? Boleh cerita? Jadi teman-teman, sahabat saya satunya akan melakukan perjalanan astral melihat suatu kejadian yang pernah terjadi. Tuyul itu mencuri uang dengan cara apa? Gitu. Ya. Duduk boleh? Mau uang? Mau uang nih? Ya. Jadi ini sebenarnya berpengalaman ya. Dia sudah tua usianya nih, yang tuyul yang saya tarik ini ya. Begitu. Sudah lama di sini, sudah banyak curi uangnya orang. Banyak. 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 Gitu, enggak apa-apa, biar dia tahu kok. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Hah? Teman-teman, ini sosok tuyulnya yang saya bilang tadi. Yang kakinya panjang, tangannya sama panjang ya. Dengan kakinya. Gitu. Jadi dia jalan mencuri dia dengan merangkak. Gitu. Beda dengan tuyul yang tadi. Tuyul yang tadi begini, mencuri dengan posisi berdiri ini. Kalau ini lain. Yang kakinya pendek, tangannya panjang. Jadi layak dia jalan. Kalau ini dia dengan dua tangan. Begitu. Ini vis muka, ini panjang ya ke bawah. Terus telinganya panjang begini. Ini saya jelaskan ya ciri-cirinya dia ya. Mungkin nanti suatu saat tim Prabu akan melakukan melukis ya. Mudah-mudahan saya bisa melukis ya. Ini sosok ini. Saya cuma kasih keterangan sedikit. Sosok ini. Sosok ini kaki dengan tangan sama panjang. Terus jari kaki dengan jari tangan sama panjang. Ya, kayak monyet. Begitu. Terus telinga itu kayak alien, agak melebar begini. Begitu. Rahang mulut itu ke bawah kayak gini. Jadi mulutnya agak lebar. Seperti itu teman-teman. Jadi sosok ini yang paling sering mencuri uang dalam jumlah yang banyak. Sosok ini. Gitu. Dia mengambil ya karena jarinya dengan jari kaki sama. Kalau yang mengambil satu lembar itu yang saya bilang tadi, tangan panjang, kaki pendek. Kalau ini yang panjang. Sudah lama di sini? Sudah lama? Jadi teman-teman, saya tidak akan apa-apakan itu tuyul, tapi saya kasih bonus dia biar dia cerita. Mohon maaf teman-teman, saya merokok agar dia mendapatkan sesuatu begitu, imbalan. Mungkin dia bisa cerita sedikit. Nanti saya kasih lagi. Sudah lama di sini? Sudah lama? Terus di sini kamu dari luar Buton? Kamu dari luar Buton? Lain dari Buton?
Dari Buton. Kamu dari Buton? Kamu dari Buton? Bukan. Nanti saya kasih lagi. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari luar Buton ya? Iya. Ini saya kasih lagi. Dari luar Buton? Dari luar Buton? Jadi teman-teman, ini saya kasih ya sesuatu dia ya, biar dia tambah kuat ya sebenarnya. Gitu. Saya tanya lagi, dari luar Buton, majikanmu di sini berapa orang? Suami istri? Atau perempuan saja? Atau perempuan saja? Suami istri? Terus, siapa yang pelihara kamu? Kamu tidak ada yang pelihara? Yang benar, yang bombong sama saya. Hah? Sebentar saya jahit mulutmu. Hah? Biar kau tidak bisa menyusui itu. Kau diambil dari mana? Dari luar Buton? Hah? Yang saya tahu orang Buton tidak bisa memelihara tuyul ya, kecuali dari luar kamu. Dari luar? Dari luar teman-temannya tuyul ini ya. Gitu ya. Ada sistem kontrak ya antara praktisi dengan manusia melakukan kontrak membeli tuyul agar dipelihara. Jadi kalau masa kontraknya itu tuyul habis, yang saya maksud itu di saat manusia itu sudah ditumbalkan ya, meninggal, berarti masa kontraknya mereka habis ya. Ini tuyul ini. Jadi gini, memelihara tuyul itu menumbalkan ya. Menumbalkan apa? Satu, orang di dalam rumah. Begitu ya. Ada ikatan perjanjian antara manusia dengan jin, setannya. Begitu, yang menumbalkan sesuatu, korban. Begitu. Kamu mau cerita atau tidak? Tidak mau cerita? Kasih keluar. Jadi teman-teman, kita belum dapat ya. Aduh, saya bingung. Kasih keluar aja. Jadi kita tidak dapat. Keluar tulang-tulangku. Sabar. Dia keluar tulang-tulangnya teman-teman. Gitu. Jadi begini teman-teman, mau percaya dengan tidaknya pada tim Prabu, perhatikan tim Prabu di sini mencari suatu edukasi kepada masyarakat, ya, agar terhindar dari gangguan-gangguan jin dan setan, ya, tuyul, sihir, guna-guna, santet, agar masyarakat selalu beriman kepada Allah, ya, melantunkan ayat suci Al-Quran, bersalawat Nabi, ya, menyebut asma-asma Allah, seperti itu teman-teman. Kami di sini tidak merugikan siapapun ya. Kami tim di sini hanya memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat jangan lupa taat beribadah. Begitu teman-teman. Mister kasih kembal dulu tulangku. Jadi teman-teman, ini tulangnya bergeser ya. Bismillah. Jadi seperti itu teman-temannya. Dan saya sarankan juga buat masyarakat, kalau pergi jangan ke dukun, ke para ustadz ya, ahli ruqyah, ruqyah syariah, dan ruqyah mandiri juga boleh teman-temannya, insya Allah. Banyak mungkin yang kita dapatkan sesuatu yang positif ya dari ustadz ya, gitu. Atau dari para tokoh-tokoh agama ya yang ada di Tanah Buton dan di luar Pulau Buton, seperti itu. Jadi kita akan melakukan namanya perjalanan astral. Bagaimana sistem kerja tuyul mencuri? Nanti kita akan minta keterangan dari tuyul lagi ya. Kita panggil rajanya saja memberi keterangan. Oke. Kamu perhatikan, lihat cara dia mencuri seperti apa, dan rumah mana yang tidak bisa dicuri oleh tuyul. Ngerti? Oke. Teman-teman, kita akan melakukan perjalanan astral ya, beliau, sahabat saya. Jadi saya tidak mendampingi dia sendiri yang melihat sistem kerja tuyul. Melakukan perjalanan astral itu melewati suatu dimensi yang kemarin di saat tuyul melakukan perbuatan yang tidak bagus tuyul itu. Oke, tutup. Al-Fatihah dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teman-teman, ini sahabat saya. Dulu bintang tamu ya. Gitu. Jadi awalnya dia tidak percaya.
Setelah saya membuka mata batinnya, baru dia percaya. Begitu, dan dia salut kepada tim Prabu gitu. Karena di sini kami mencari suatu edukasi kepada masyarakat. Ini namanya meraga sukma. Dalam bahasa Jawanya meragos. Apa bol? Merogo sukmo. Tapi kalau kita bahasa butonnya namanya laduni. Begitu. Jasad dia tapi sukma yang keluar ya, melewati suatu dimensi yang berbeda. Bismillah. Ini saudara Alwi, saya kasih istirahat dulu ya. Karena kemarin benturan di kantor DPR, dia sakit 4 hari teman-teman, muntah. Teman-teman pasti saksikan kan. Jadi kami di sini bukan rekayasa, kadang kami pertaruhkan tubuh, nyawa kami teman-teman, untuk mencari suatu edukasi kepada masyarakat agar tidak tersesat oleh ajaran-ajaran para dukun ya. Sekarang banyak manusia mengaku ahli ulama ya, membawa-bawa nama agama. Dipertanyakan dulu nazabnya dari mana gitu. Seperti itu teman-teman. Kami hanya mencari edukasi ya, agar masyarakat tidak tertipu oleh para dukun begitu. Kami bukan dukun, kami kreator ya, mencari suatu edukasi seperti itu. Oke teman-teman, kita akan membuat dia kembali ya. Alhamdulillah. Mungkin dia akan memberikan keterangan sedikit ya teman-teman. Saya beri cara sistem kerja tuyul mencuri dan rumah-rumah yang tidak bisa dicuri oleh tuyul ya. Ya mungkin bisa jelaskan. Itu yang saya lihat dari pas perjalanan astral tadi. Ya. Mereka sebelum biasa tuyul itu sebelum mendatangi rumah itu mereka orang yang memiliki tuyul Ya. mereka keliling, tapi dia itu digendong Digendong ya, di belakangnya tuannya itu ya. tuannya, digendong baru dibawa di keliling di rumah itu tuyul itu dia menyium Oh, dia cium hmm, aroma uang ya. uang Ya, terus. dia menyium, tapi dia targetnya tidak langsung 1 hari langsung jadi Mas. Oh, jadi Langsung misalnya mereka tunggu berapa hari, misalnya 1-2 hari, baru di rumah itu mereka sudah bakarkan dupa. ya, bakar dupa. Ya, bakarkan dupa. Baru sistem kerjanya tuyul itu orang yang punya tuyul tunggu di rumah dengan itunya. Nah, tapi kadang mereka sebelum mereka menjalankan misinya, kadang mereka itu ada yang minta seperti mohon maaf ya begitulah. Selesai mereka masuk di rumah itu, mereka tidak langsung mencuri Master. Ya, terus Dia keliling dalam rumah, keliling dulu ya. Keliling. Kita muter dulu ya dia terus. muter-muter. Kadang kalau udah lihat itu ada yang main-mainkan, Iya, kayak main-main anak-anak tapi gitu ya. sosoknya itu tuyul kayak bikin jalan kayak pokoknya panjang gitulah. Iya. Dia keliling dan pokoknya ada keliling-keliling, dia hirup itu bau uang itu, bau uang ya teman-teman. dia hirup, baru pas sudah begitu langsung dia masuk di tempat yang ada uangnya. Ada uangnya. Nah, Dia masuk, tiba-tiba langsung dia misalnya berangkas toh, seperti Iya. berangkas, dia itu tinggal kasih masuk tangannya Mas Teh, tinggal kasih masuk begitu. Iya, terus Nah, tiba kalau masuk, kalau misalnya kayak begitu langsung dia keluar dari rumah, keluar langsung menghilang, langsung di tempat uangnya utuh langsung di sana. jadi uangnya itu diambil, itu tidak nyata. Nanti setelah itu ada media di rumahnya orang yang pelihara tuyul itu, baru ditaruh baru ada uangnya. Ada uangnya. Terus orang-orang yang tidak bisa dicuri uangnya. Nah, orang yang jarang yang mereka bisa tembus itu saya lihat seperti kayak misalnya di rumah ini tuh sering melantunkan ayat suci Al-Quran, Iya. yang sering sholat di situ, yang sering berzikir dalam rumah, pokoknya yang ada bentengan dari ayat-ayat suci Al-Quran Iya, itu iya. mereka susah sekali buat masuk. Iya. Biar buat untuk menghirup saya tidak bisa. Tidak bisa mencium bau uang ya. Mereka itu cium seperti kayak anjing-anjing pelacaknya polisi begitu ya, mencium, menghembus, menghendus Baru gitu ya. biasanya tuh kalau ada orang tua yang bawa itu tuyul, dia keliling rumah baru begini modelnya, Bagaimana? begini, Jalan. keliling-keliling, baru Baru ada tuyul di belakang. Tuyulnya di Oh, iya. belakang. Seperti itu teman-teman ya.
Jadi kalau orang yang rajin beribadah di dalam rumah, terus rajin-rajin bersedekah, itu tidak bisa dimasuki tuyul ya, karena dia tidak bisa menghendus baunya uang. Begitu. Baru kalau yang sering bersedekah itu kayak panas uangnya, Panas uangnya, betul. dia tidak bisa ambil. Nggak bisa diambil ya. Panas. Begitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau tuyul itu dia mencuri di rumah orang-orang yang jarang bersedekah dan jarang beribadah. Begitu. Adapun mungkin beribadah juga tapi tidak bersedekah. Begitu. Atau ada problem di dalam rumah tangga bertengkar sehingga tuyul itu bisa masuk kah? Begitu teman-teman. Apalagi yang kau lihat? Selesai mereka ambil itu dikasihkan keimbalan gitu. Iya, imbalannya apa? Seperti itu. Kayak misalnya kalau ya Menyusu. ini Menyusu ya. Dia menyusu teman-teman ya. baru tapi dia gitu apa namanya? Ya dia isap apa Kayak namanya? darah-darah begitu. Ah, Darah-darah putih. Tidak paham ya dia menyisap. Jadi kau lihat susunya juga itu orang yang disap susu itu tuyul itu, kau ini berdosa lagi kamu nih. Jadi teman-teman sahabat saya suruh lihat saja, dia lihat juga susu tuyul itu ngisap susu, memang betul-betul berdosa dia nih. Ini mata. Nggak boleh, mata kurang ajar ini. Saya suruh cuma lihat cara mencuri, dia pergi lihat juga bagaimana tuyul itu dia menyusu. Jadi kau lihat susu. Lihat tidak? Hah? Cara-caranya sih. Oh, cuma cara-caranya dia lihat. Mau belajar juga. Berarti kan lihat. Ih, kau ini juga. Jangan kasih keluar di dalammu. Rakus. Bahaya ini. Jadi teman-teman, ini cara sistem kerja tuyul ini memang bisa menyesatkan kita, bisa memakan tumbal juga ya. Ya, gitu tumbalnya. Tumbal. Mati ya, kita bisa mati ya. Apalagi kita punya anak-anak balita, di saat kita memelihara tuyul, biasanya ditumbalkan anak-anak ya, seperti itu. Pasugian namanya teman-teman ya. Begitu memberikan sesuatu kepada golongan bangsa jin ya, dengan imbalan nyawa manusia. Ya begitu. Itu bertukar. Jadi setiap mereka jalankan itu kayak apa namanya? Dupa itu dibakar di tempat yang mau ditaruh uangnya. Ya, dupa itu ada medianya. Dupa itu ditaruh di katampi. Bahasa Indonesia apa itu katampi itu ya? Yang begini-begini itu yang anu beras, KTP. Jadi di situ di lingkar ada dupa. Kalau tidak salah itu ada daun sirih. Banyak media-media yang dilakukan oleh orang-orang yang memelihara tuyul itu ya, gitu. Jadi mungkin kita sudah dapat keterangannya banyak ya tentang cara sistem kerja tuyul ya. Dan ingat, kenapa tuyul tidak bisa mencuri di bank dan kenapa tuyul tidak bisa mencuri di ATM? Sebenarnya simpel teman-teman. Di bank itu tidak ada yang punya uang di situ. Kenapa tuyul tidak bisa mencuri di situ? Karena tidak ada yang memiliki uang itu, ya. Ingat, di saat kita memiliki uang itu kecuali kita pegang, itu punya kita. Tapi kalau di bank bukan punya siapa-siapa. Di ATM juga begitu, siapapun boleh datang ambil. Kalau menabung. Makanya tuyul tidak bisa menghendus baunya uang. Begitu ya. Karena bukan milik siapapun itu uang. Kalau di bank begitu ya. Kalau kita ambil baru milik kita, tapi kalau kita tidak ambil bukan milik kita. Jadi tuyul tidak bisa mengendus uang di ATM. Ingat terus apa yang dibilang namanya susunan uang. Perhatikan orang bank, kepala, ekor, tidak boleh menyelip satu atau terlipat. Begitu. Nah, boleh itu ada farmnya ya, pada farmnya ya. Begitu. Jadi kalau dapat uang, lipat baik-baik. Gambarnya harus sama uratnya. Biar rezeki kita makin bertambah begitu ya. Tidak saling membelakangi begitu teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin malam ini kita sudah dapatkan informasi sebenarnya cara sistem kerja tuyul, terus apa-apa yang disukai. 1, bedak, kepiting, kacang hijau. Itu paling senang dengan mainan anak-anak. Mungkin masyarakat Kota Bau pernah lihat anak-anaknya kita bermain sambil berbicara. Nah, itu biasanya terkadang ditemani oleh makhluk-makhluk astral ya. Kadang tengah malam dia bangun main mobil-mobilan. Begitu. Itu biasanya ditemani oleh makhluk-makhluk astral ya. Begitu. Karena anak-anak itu di saat dilahirkan usia berapa itu masih indera penglihatannya masih tajam, belum bisa membedakan mana jin mana manusia. Seperti itu, belum ada dosa lah. Seperti itu. Kenapa manusia sudah hilang penglihatannya? Karena terlalu banyak dosa. Begitu. Jadi teman-teman, kesimpulan ini tim Prabu. 1, rajin bersedekah. 2, selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam rumah ya. 3, selalu setia, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan di dalam rumah, maka sosok apapun tidak akan masuk ke dalam rumah ya teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin malam ini kita sudahi saja dulu ya teman-teman. Mungkin
bisa ditutup dengan sahabat saya dari tim Prabu. Jadi kita sudah mendapatkan edukasi soal tuyul. Jadi mungkin kita akhiri saja ya. Ada tambahan sedikit. Kalau orang hilang uangnya juta, 1 juta, 2 juta, yang curi bukan tuyul. Ingat, 2 kemungkinan. Kalau tidak yang berkepala hitam, kepala hitam, manusia tapi rambutnya ada, itu manusia nyata. Kedua, babi ngepet. Kalau mencuri dalam jumlah banyak, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ya. Itu biasanya babi ngepet yang mencuri ya. Begitu. Jadi gini ya penjelasannya, babi ngepet itu saya sudah banyak juga saya ketemu dengan hal-hal yang berbau siluman babi ngepet apa. Tapi kalau manusia menyerupai babi ngepet, berbentuk babi ngepet, saya belum pernah ketemu di Bobo ini ya. Tapi siluman babi ngepet saya ketemu yang diperintahkan oleh manusia untuk mencuri uang. Tapi kalau manusia berubah jadi babi ngepet, selama saya tinggal di Buton dan di Kalimantan saya lama ya, di Samarinda dengan Tenggarong, Kutai Kartanegara, itu saya lama 6 tahun di sana. Saya tidak pernah melihat manusia merubah dirinya menjadi babi ngepet. Walau alam. Tapi kalau siluman babi ngepet yang diperintahkan oleh manusia, saya pernah. Karena mereka ada perjanjiannya antara siluman babi ngepet dengan manusia. Begitu. Mungkin manusia itu meminjam wadahnya babi ngepet untuk mencuri. Saya walau alam saya tidak tahu. Yang jelas tidak ada manusia yang bisa merubah dirinya menjadi babi ngepet. Cuma siluman babi ngepet yang bekerja sama dengan manusia itu ada. Seperti itu teman-teman. Itu saja sih. Silakan. Ya, mungkin sudah kita dengar penjelasan dari Master. Jadi untuk malam ini kita akhiri dulu. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk para penonton setia, subscriber, juga yang komen-komen positif ya. Terima kasih. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja. Mungkin ada dari Bang Mumun? Cukup. Itu saja ya teman-teman ya. Ya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.